Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Berikut beberapa pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. 1. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak dipaksa oleh siapapun. Kedua, kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Ketiga, kemerdekaan beragama bukan berarti memperbolehkan kita untuk tidak memiliki agama atau ateis. Agama mengatur dua dimensi dalam kehidupan. Yang pertama, dimensi vertikal, mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, mengajarkan pada pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan. Dimensi horizontal, mengatur hubungan antara makhluk ciptaan Tuhan dan mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik pada orang lain. Fungsi agama adalah sebagai pedoman hidup, mengatur hubungan antar manusia, mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, memberikan identitas, dan sebagai sarana penentram hati. Jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal. Pertama, pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ada 4 hal yang diperlukan untuk mewujudkan terlaksananya undang-undang. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penduduk agama dengan agamanya itu. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan tiap agama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, serta kekayaan maupun agama, agar tercipta ketentraman dalam masyarakat. Bentuk kerukunan beragama dibagi atas 3. 1. Kerukunan internal umat seagama, yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati segala perbedaan yang bisa ditolerir. Kedua, kerukunan antar umat beragama,
yaitu menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme yang mengakibatkan perpecahan masyarakat. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tapi juga harus taat pada hukum pemerintah yang berlaku. Demikian penjelasan singkat mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.